Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok Believe and Guide akan mempresentasikan proyek Python Streamlit yang berjudul, Manajemen Buku untuk Perpustakaan, dengan kelompok Dega Jampiani, dengan NIM 24021157, terus Abdul Aziz dengan NIM 24021118, dan, Muhammad Riyad dengan NIM 24021164. Pada kesempatan kali ini saya dengan Jampiani akan mempresentasikan, bagaimana kodenya bekerja. Yang pertama, di client.py sendiri kita memerlukan, Streamlit, jadi kita import Streamlit dengan inisial st, dan kita juga mengimport request dan import JSON. Dan untuk konfigurasi halamannya dengan pack title-nya kita buat seperti ini dengan ikon seperti ini dan layout-nya white. Nah, untuk API-nya sendiri kita, eee eee, menjalankan server.py dengan kita ambil, URL API-nya itu berjalan, kita menggunakan http localhost 5000 dan dengan URL API buku. Terus, nah di sini ada dev get all books. Nah, get all books ini adalah, untuk mendapatkan semua buku yang ada di server, seperti yang sudah ada di sini. Terus dev get book by ID, itu untuk mendapatkan buku berdasarkan ID-nya. Jadi kita merequest dengan metode get dari API-nya dengan, eee, garis miring book ID, kita akan mendapatkan, eee, buku yang sudah ada dengan ID-nya. Terus untuk selanjutnya ada dev add book. Di sini kita, add book ini untuk mendapatkan buku baru dengan metode post. Jadi kita pertama meload data dengan JSON seperti judul, pengarang, dan tahun. Nah, kita akan mengepost di API dengan JSON yang di atas. Terus, jika bukunya itu berhasil ditambahkan, maka akan mengirimkan message yang ada di server, dan juga sebaliknya jika gagal juga mengirimkan respons dari server. Nah, terus di update book sendiri, kita dengan metode put untuk mengupdate buku yang sudah ada di server dengan cara request put ke API URL slash buku ID dan JSON datanya, seperti itu. Nah, untuk delete buku sendiri, kita menggunakan respon request dengan delete ke API URL slash book ID-nya, seperti itu. Dan ini adalah dev main kita adalah, bagaimana tampilan kita di load, seperti itu. Nah, ini jika server tidak merespon atau tidak ada, koneksi server, maka akan munculkan server tidak dapat diakses. Pastikan server sudah berjalan. Terus seperti ini, jika sukses maka berhasil terhubung dengan server. Nah, kita juga menambahkan sidebar-nya seperti ini untuk menu operasi, lihat semua buku, cari buku, tambah buku, seperti ini. Dan ini kontennya ada daftar bukunya, terus jika buku ditemukan maka dia akan mengeluarkan dari data buku yang di atas. Seperti itu kurang lebih. Kita lanjut ke server.py-nya. Untuk server.py sendiri kita memerlukan, flash. Jadi kita untuk install terlebih dahulu flash-nya, flash request dan JSON-nya. Nah, bukunya itu akan disimpan dalam data buku seperti ini. Di dalam array data buku. Nah, untuk ID baru bukunya itu dimulai dengan di angka 4 karena 1, 2, 3 udah ada dari template
Nah, endpoint utama kita adalah seperti ini, get get sendiri endpoint-nya dari API buku, terus API buku ID nanti dapat, berdasarkan ID, menambahkan buku baru nanti di-post, API buku, update buku di-put, delete buku di-delete, API delete seperti ini. Terus, nah untuk mendapatkan semua bukunya, get semua buku, maka dia akan melewat data dari data buku dan totalnya. Seperti ini, terus mendapatkan buku berdasarkan ID, get buku by ID-nya adalah berdasarkan ID kan. Jadi dia akan merespon dari klien jika klien, me-request, ke API buku dengan ID dengan metode get, maka jika buku ditemukan maka respon dari servernya adalah status sukses dan memunculkan data buku. Terus jika tidak sukses maka dengan itu statusnya error dan message-nya buku dengan ID yang dicari tidak ditemukan. Nah yang, selanjutnya, metode post, menambahkan buku baru. Nah buku baru sendiri ini kita, menggunakan kita cari global ID counter-nya dulu. Jika misalnya ID selanjutnya itu belum ada maka langsung, tercantumkan ID selanjutnya. Misalnya kita langsung datanya dia request dari JSON atas. Nah jika di datanya itu tidak ada judul, pengarang, atau tahun, maka dia akan error data tidak lengkap, diperlukan judul, pengarang, tahun. Nah jika datanya lengkap maka dia akan membuat buku baru seperti dari ID-nya, ID baru, terus judul, pengarang, tahun. Nah nanti ID counter-nya akan ditambahkan 1 dan di return JSON file-nya seperti ini, buku berhasil ditambahkan. Seperti itu, dan untuk metode update buku dengan metode put, nanti dia akan merespon dari server jika dia meminta update buku dengan metode put. Eee, nah jika dia akan mencari, bukunya berdasarkan ID. Nah jika ID-nya itu tidak ditemukan maka dia akan merespon seperti ini dengan buku dengan ID tidak ditemukan. Nah jika dia menemukan ID-nya maka dia akan memberikan judul, jadi judul baru, pengarang baru, dan tahun baru. Nanti dia akan me-return JSON-nya buku berhasil diupdate. Nah untuk hapus buku sendiri, eee, seperti ini, dia akan mencari ID buku dari metode delete dari API. Terus cari indeks bukunya. Nah terus jika buku indeks itu ada maka buku akan terhapus seperti ini. Buku terhapus dengan dia melewat judulnya dan berhasil dihapus. Terus data bukunya terhapus. Jika tidak ditemukan dengan ID maka sama buku dengan ID buku tidak ditemukan, seperti itu. Nah terus mungkin seperti ini jika error handle-nya endpoint tidak ditemukan jika API-nya itu yang mereka inputkan salah. Terus error handler-nya terjadi kesalahan di server mungkin seperti typo atau apa, terus ini jika berhasil dijalankan, maka seperti ini kurang lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Lanjut, ke Mas Riyad untuk menjelaskan cara menjalankan, eee, Streamlit-nya. Oke, ini untuk cara menjalankannya. Nomor satu, install yang diperlukan. Kodenya install flash request Streamlit. Untuk menjalankan server terminal 1,
Lemot. Riyati mung tekan papat iki tok apa? Riyati mung tekan Kepiye kepiye? Ya, titike diwaca dot. Riyati mung tekan nomor papat iki tok to? Genah penak, Cuk. oke oke, men. Oh, yo. Wis Rum. Halo, halo. Ya, untuk menjalankan Python.py, PIP, install flash request template. Untuk yang kedua, jalankan server untuk terminal 1, Python server.py. Oke, untuk yang nomor 3, menjalankan line terminal 2-nya, Python Python strap m streamlit runline.py. Untuk menjalankan program basicnya, Python model.py. Selanjutnya, Ais. Sistem manajemen buku. Jika berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, daftar semua buku. ID 1 ada Harry Potter, ID 2 ada Laskar Pelangi, ID 3 Bumi Manusia. Next. Sistem manajemen buku. Cari buku berdasarkan ID. Silahkan masukkan ID baru. ID buku maksudnya. Jika berhasil, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tampilan jika buku tidak ditemukan. Next. Tambahkan buku baru. Masukkan judul buku. Masukkan nama pengarang. Dan masukkan tahun terbit. Nah, jika buku baru berhasil ditambahkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini.
Update data buku. Lihat daftar buku. ID 1 Harry Potter, ID 2 Laskar Pelangi, ID 3 Bumi Manusia. ID buku yang akan diupdate, silakan masukkan. Judul baru dan pengarang baru. Tahun baru. Update buku. Maka ini tampilan jika berhasil. Next. Hapus buku. Daftar buku ID 1 Harry Potter, ID 2 Laskar Pelangi, ID 3 Bumi Manusia, ID 6 teks baru. Silakan masukkan ID yang akan dihapus. Ini tampilan jika berhasil menghapus daftar buku ID 1 Harry Potter, ID 2 Laskar Pelangi, dan ID 3 Bumi Manusia. Sekian dari kami, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang sistem manajemen buku ini dengan Streamlit dan Python. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri presentasi pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.